Salam, salam sejahtera, salam sehat bagi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Di pagi ini kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, yang telah membangunkan kami dalam keadaan sehat, sehingga kami beribadah dan mendengarkan firman-Mu yang menjadi pegangan hidup kami untuk memulai kegiatan dan juga aktivitas di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita pada pagi ini, Selasa 1 Juni 2021, dari ayat harian HKBP 2 Timotius pasal 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Dalam bahasa Batak dikatakan, ala yang goho saimian madibagasan akan aginuruhon jalanaung hinapor siaon mi adibotohodo nama ngajar hossa tuho. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup di dunia ini akan semakin sulit dan sukar di tengah maraknya berbagai pengaruh atau godaan-godaan melalui lingkungan dan mass media sosial yang sulit kita mendung. Ada banyak paham-paham di dunia ini dan tantangan yang akan kita hadapi, sehingga memerlukan dasar iman yang kuat untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Keluarga adalah merupakan tempat di mana proses kehidupan seorang anak dimulai. Keluarga merupakan tempat di mana anak-anak seharusnya mendapat bekal secara rohani. Peranan orang tua dalam mendidik anak-anak sangat diperlukan untuk meletakkan dasar-dasar iman. Dasar iman inilah yang kita gunakan dalam menghadapi tantangan sehingga dapat tetap hidup berpegang kepada perintah dan kebenaran firman Tuhan. Dalam nats ini bisa kita lihat Paulus mengingatkan mengenai peranan keluarga dalam pengajaran dan menanamkan kebenaran kepada Timotius yang menjadi bagian penting dalam proses pendewasaan rohani Timotius dan menuntunnya dalam iman kepada Yesus Kristus. Makanya dikatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Artinya peranan keluarga dalam menanamkan kebenaran dan memperkenalkan Alkitab kepada anak-anak sangat penting, supaya kelak nantinya anak-anak menjadi tetap berpegang kepada firman Tuhan. Timotius sudah sejak kecil mengenal Alkitab. Paulus ingin agar Timotius tetap teguh dalam iman dan berpegang pada kebenaran yang telah diajarkan oleh neneknya dan ibunya. Paulus mengatakan bahwa Timotius memiliki iman yang tulus ikhlas seperti yang dimiliki oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike di 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Apa yang sudah diajarkan oleh neneknya dan ibunya menjadi dasar keyakinan iman Timotius. Kitab suci yang menjadi pegangan hidup Timotius. Itulah yang memberikan banyak manfaat kegunaan bagi kehidupan Timotius.
seperti yang diungkapkan oleh Paulus di ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaikan kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Timotius memang mendapatkan banyak peneguhan dalam keyakinannya kepada Allah dan membawanya dalam iman kepada Yesus Kristus. Melalui didikan Paulus, akan tetap dasarnya sudah diletakkan dalam keluarga oleh neneknya dan ibunya. Peranan orang tua juga nenek dan kakek di dalam keluarga menjadi sangat penting dalam meletakkan dasar iman, sehingga pendewasaan iman seseorang akan terus dilanjutkan melalui peranan guru-guru sekolah minggu di gereja dan juga hamba-hamba Tuhan di gereja. Dari sejak kecil, anak-anak sudah diajarkan firman Tuhan di dalam keluarga sehingga dapat menjadi bekal untuk kehidupan selanjutnya. Dalam firman Tuhan yang akan menjadi penjaganya seperti yang diungkapkan dalam Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seseorang mudah mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Artinya orang tua perlu mendidik, bahkan menyediakan waktu khusus untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anaknya dari sejak dini. Namun kita tahu bahwa seseorang yang memiliki iman yang teguh tidak diperoleh secara cepat atau instan, tetapi melalui proses yang cukup panjang dan tidak mudah. Keluarga merupakan tempat di mana proses pertumbuhan iman anak-anak dimulai. Berdasarkan teori psikologi tentang pertumbuhan, masa anak-anak adalah masa yang baik untuk menanamkan nilai-nilai hidup yang akan dibawanya sampai dewasa, bahkan sampai mati. Itu sebabnya ada pendapat bijak yang mengatakan bahwa anak-anak mulai dari usia 0 tahun sampai 5 tahun adalah usia emas. Di usia anak-anak inilah perlu diisi dengan bekal hidup yang bernilai kekekalan, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, demikian pula halnya dengan kita sebagai orang tua. Pengajaran akan dapat dilanjutkan proses pendewasaan iman anak-anak jika dasarnya sudah diletakkan dengan baik di dalam keluarga, yang pasti tidak bisa lagi terpengaruh diombang-ambingkan yang buruk dan tetap bertahan di jalan yang sukar yang sedang menghadang dia. Kalau dasarnya sudah kuat, kalau dasarnya sudah kokoh, dia tidak goyah karena sudah berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surgawi, kami bersyukur menerima firman-Mu yang mengingatkan supaya kami dapat melaksanakan perintah-Mu dan tetap berpegang pada kebenaran dan petunjuk Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami. Ya Tuhan, Engkaulah menguatkan kami di tengah-tengah perjalanan hidup, supaya kami jangan meragukan kuasa-Mu. Kasihani dan tolonglah kami orang berdosa ini, karena begitu banyak yang kami hadapi, begitu banyak problema yang kami jalani, terlebih di masa-masa pandemi yang belum berakhir. Pulihkan keadaan kami supaya pulih seperti sedia kala. Ya Tuhan Yesus Kristus, berkati jemaat Tuhan dalam melakukan aktivitas dan pekerjaannya di sepanjang hari ini. Terkhusus kami tidak henti-hentinya mendoakan, membawakan dalam doa
kami ini, saudara-saudara kami yang sakit. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, dan tolong Tuhan sembuhkan. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang berduka cita karena kehilangan keluarga yang dikasihinya, karena kematian, kuatkan dan hiburkanlah mereka. Ya Tuhan, terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa dan permohonan kami ini. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.